Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya. Ini yang nomor 27. Sekarang kita masuk yang nomor 28 ya. Ya sudah clear ya. Nggak ada kata-kata menggendong. Sekarang kita masuk nomor 28. Ini aku hapus. Kalau 28 tuh aku tidak bermasalah teksnya. Ya. Gitu juga di nanti 29. Jadi kalau 28 tuh depak tuh enggak ada masalah yang 28. Jadi begini dia. Ini yang 28 ya. Hai ya. Nah, ini aku merahi supaya kalian jelas. Saudara perempuan, gini kan, Harun. Ini kan yang dipermasalahkan orang-orang Kristen kan, biar aku jelaskan gitu ya. Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat. Bukanlah seorang yang jahat. Dan ya, ibumu ya, sekali-kali itu berarti sekalipun tidak. Sekali-kali bukanlah seorang pezina. Nih ya, begini. Ini yang 28 ya. Tadi 27 sudah 28. Yang jadi masalah, yang sering dipermasalahkan dengan Kristen itu sini. Hai saudara perempuan Harun. Tuh ya, saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Oke, aku jelaskan sekarang. Begini, bahwa bahasa kitab suci ya, kan aku sudah menjelaskan. Itu ada dalam dua rumpun. Kalau dia sastrawi, berarti dia metafora. Ya. Kalau dia apa? Bahasa biasa, berarti dia bukan metafora tetapi harafiah atau hurufiah. Artinya ya seperti itu, nggak perlu. Makanya belajar seni itu, belajar sastra itu perlu. Ya, perhatikan. Bahasa kitab suci, apapun kitab sucinya, itu ada dalam dua domain, yaitu domain sastrawi, yaitu metafora, atau domain biasa, yaitu hurufiah. Sekarang kita harus pandai-pandai. Ya. Ini hadisnya ada, kalian bisa cari, hadisnya ada. Tapi karena hadis itu gampang, nanti bisa dicari di Google, aku jelaskan ininya aja. Tuh, ya. Artinya apa? Oh, kok di hadis jauh-jauh? Sebetulnya kalau orang-orang Kristen itu mau baca
mau baca Al-Qur'an aja itu sudah jelaskan kok di sini. Nih ya, 902. Maryam dipanggil saudara perempuan Harun karena ia seorang wanita yang soleh seperti kesolehannya Nabi Harun alaihissalam. Tapi ini kurang pas juga. Dia tidak menjelaskan catatan kaki ini hanya masih 50% kebenarannya. Dia tidak menjelaskan substansinya apa. Kok Kanjeng Nabi, kok Ibunda Maryam itu dinisbahkan kepada perempuan Harun. Nanti setelah selesai episode ini, episode berikutnya yang akhir kita akan buka perjanjian lama ya, tentang siapa itu Harun dan berikutnya. Ya. Oke. Di sini dulu. Inilah yang disebut dengan gaya bahasa. Semoga ini bisa. Nih. Ini yang Depak tidak jelaskan. Kenapa? Substansinya apa kok dinisbahkan kepada orang soleh? Karena ini mengejek. Gitu loh. Substansinya mengejek. Kalau orang Jawa bilang ngenyek. Ya. Dia ngenyek. Gitu loh. Jadi orang-orang ayat 27 tadi kan sudah jelas ya. Disampaikan sampai diantar ketemu kan masih apa namanya, setelah ketemu dijelaskan ya, itu ya, akhirnya terjadi dialog seperti ini. Aku baca lagi ya. Maka Maryam ya, ini tadi mana, sebentar. Maka dia ya bersama dengannya kepada kaumnya menemui ya, mengantarkannya membawa Kanjeng Nabi Isa. Maka mereka berkata, wahai Maryam, sungguh engkau membawa sesuatu yang sangat memalukan. Nah, sesangat memalukan ini berhenti dia ya, sangat memalukan. Setelah itu disambung supaya memalukan ini nggak terputus, kalian supaya substansinya, ruhnya itu kena gitu loh. Aku pakai bahasa apa ya, ruhnya kena. Di sini tuh dinyatakan memalukan di 27 tadi, memalukan. Tiba-tiba di sini dibilang dia dinisbahkan kepada orang-orang yang soleh. Ya, ini kan diametral ini. Masa orang soleh memalukan? Ya karena apa? Karena tujuan memang ini gaya bahasa satir. Nih, gaya bahasa satir. Yang aku bilang tadi, Al-Quran itu tidak berupa buku autobiografi menjelaskan keturunan-keturunan. Makanya kemarin kalau Kristen menyerang Al-Quran dengan cara bahwa bagaimana antara Harun dan Ibunda Maryam itu ada 15 abad kok bisa dibilang keturunan Harun. Aku sudah bahas di kemarin di pertama. Justru Anda harus mempertanggungjawabkan bagaimana juga tentang Bible, tentang Injil. Karena Injil jelas itu membicarakan keturunan. Bisa nggak orang menuliskan keturunannya Kanjeng Nabi Isa aja morat-marit antara Matius sama Lukas kok? Yang itu orangnya hidup di tahun itu. Apalagi ini mau dinisbahkan yang 15 abad kemudian, apa nggak tambah morat-marit lagi? Sampai sekarang aku nggak nemu ada yang bisa menjawab itu. Artinya kalau dia menyalahkan Al-Quran, maka dia juga harus menyalahkan kitabnya sendiri. Karena tools itu tidak boleh standar ganda. Tapi Al-Quran tidak demikian, tidak menyatakan ini bukan hurufiah, bukan harafiah. Ini adalah sastra metafora, yaitu ada dalam bidang satir. Ngenyek. Karena apa? Di ujung ayat 27 ini sudah dijelaskan, ya, bahwa kamu telah sangat memalukan, ya, sesuatu yang memalukan atau yang mungkar. Tiba-tiba, hai saudara perempuan Harun, dia dinisbahkan kepada orang soleh. Ditambah lagi, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Bapaknya soleh, ibunya soleha, dinisbahkan kepada orang-orang soleh. Jadi ini pukulan pertama, ngenyek pertama mereka. Jadi bukan mengatakan genetika seperti Injil, gitu loh, ya. Di sini. Sekarang aku jelaskan di surat
Udah paham betul? Sudah ya? Bahwa ini satir. Gitu loh. Ini satir. Ya. Oke, aku hapus. Ya, ini. Sekarang kita ke yang 29. Polemiknya tuh di sini. 29, 27, 28, 29. 29 tuh begini. Maka ya Maryam kan diajak debat tuh nggak mau Bunda Maryam ya di 28 itu kan, meskipun dinyek diam aja. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya Kanjeng Nabi Isa, anaknya ya, kepada anaknya. Mereka berkata, mereka siapa? Mereka Yahudi, tua-tua Yahudi. Aku besarin gini supaya jelas nanti. Mereka ya, ini adalah Bani Israel yang diwakili oleh tua-tua Yahudi. Ya, maka mereka berkata, ini yang asik ya, ini yang asik. Nah, bagaimana, aku besarin ya, bagaimana, oke, bagaimana kami akan berbicara dengan ya anak kecil yang masih dalam ayunan, yang masih dalam ayunan. Nih, sebelum ke sini aku mumpung ingat yang di 28 tadi, wahai saudara perempuan Harun, tuh begini. Kalau kita lihat budaya saudara kita di Betawi, ya, saudara kita di Betawi, itu begini. Sekarang kan di kota pusatnya itu hampir jarang orang Betawi. Kasihan saudara kita di Betawi ya. Mereka yang punya Jakarta akhirnya terpinggirkan. Itulah karena kebijakan planologi tata kota itu pemerintahnya itu banyak bermain politiknya aja, tapi nggak ngopeni rakyat. Jadi nggak ada perlindungan, mereka tersisihkan secara ekonomi, akhirnya minggir ke daerah Citayam sana. Kalau kalian pernah pergi ke Citayam atau kemana ke sentral-sentral saudara-saudara kita yang Betawi, itu gini. Kalau anaknya naik pohon, itu ya, terus bapaknya keluar marah, itu ngomongnya begini, ayo naik kamu, gitu. Padahal maksudnya apa? Kamu turun, gitu loh. Tapi dia nggak ngomong, ayo turun kamu, nggak begitu. Karena kalau dia ngomong, ayo turun kamu, anaknya tambah naik pohon. Jadi kebalikannya. Jadi kalau bapaknya misalkan keluar rumah, dia tahu anaknya manjat pohon ceri gitu ya, kersen ceri kalau kami bilangnya, atau pohon jambu gampangnya gitu. Pasti bapaknya kalau nyuruh anaknya turun tuh, ayo naik kamu. Itu artinya ayo turun. Kebalikannya. Begitu juga tadi di 28 tadi. Wahai saudara perempuan Harun, kan dibilang yang baik kan? Dinisbahkan kepada orang baik. Padahal maksudnya dia mau mengatakan kamu itu jelek. Bahasanya satir gitu. Ya. Oke, tadi mumpung ingat aku jelaskan. Nah, sekarang ini.
sekarang ini pertanyaannya sebetulnya yang perlu itu dijawab itu yang ini ya. Maka Maria menunjukkan kepada anaknya, mereka berkata, Bani Israel itu anaknya itu Kanjeng Nabi Isa ya. Ini Kanjeng Nabi Isa. Oh, ini sudah jadi nabi nih ya. Orang sudah diberi ilmu kok ya. Anaknya Kanjeng Nabi Isa, mereka berkata, Bani Israel itu, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan. Masalahnya itu di sini. Masalah makronya itu di sini. Nih ya. Nih masalah makronya. Dari yang makro ini yang mikro super inti itu ini. Anak kecil yang masih dalam ayunan. Tadi kan aku sudah dekonstruksi yang menggendong tadi. Ya. Karena kalau terjemahan Depak, menggendong tadi itu dikaitkan dengan ini, maka bayangan orang terbangun masih bayi. Padahal nanti di surat 30 dan 31 itu sudah dinyatakan yang aku bilang tadi, telah jadi nabi. Telah diangkat jadi nabi. Mana ada nabi bayi ngompol, nyusu, pipis, ngurus dirinya sendiri aja belum bisa kok jadi nabi. Nggak ada orang lahir jadi nabi, itu nggak ada. Ya. Kalau pemahaman Depak, aku ulangi tadi, dia akan terperangkap dengan menggendong, ketemu ini anak kecil yang masih ayun, klop sudah. Jadi mindsetnya pada waktu Ibunda Maryam pulang ke negerinya, diketemukan pada kaumnya itu ngini ya, cek digendongin loh. Kanjeng Nabi Isa cek digendongin nih. Karena pakai kata menggendong, padahal bukan. Menggendong tadi sudah aku dekonstruksi, dia membawa, mengantarkan, atau sebetulnya tekstualnya itu mengantarkan, tapi jalinan kalimatnya itu lebih tepat membawa. Sebetulnya tekstualnya itu membawa, tapi lebih tepatnya itu jalinan kalimat itu mengatakan mengantarkan. Jadi Kanjeng Nabi Isa diantarkan oleh ibundanya untuk ketemu kaumnya yang akan menjadi lahan dakwah dia. Gitu loh. Berarti kan wis gede, masa ono bayi kate dakwah. Bayi sholat, bayi bayar zakat ya oh boleh. Terus pertanyaan bagaimana kita memahami ini? Anak kecil yang masih dalam ayunan. Apakah kita akan pahami secara metafora atau secara hurufiah? Nih. Apakah kita pahami secara hurufiah dulu ya? Atau metafora kata ini ya. Aku bacakan aja di sini, kalau dituliskan terlalu lama ya. Ini kata-kata ini gampang sih, banyak orang bilang begini, ini kata-kata mutiara mungkin ini. Utlubul ilmi ya, minal lahdi ya, ilal lahdi, lahdi mahdi ya, lahdi mahdi, lahdi mahdi, lahdi mahdi. Sorry. Ilal Mahdi dulu. Mahdi ini baru Lahdi. Ini kalau kita Indonesia kan menuntut ilmu sejak dalam ayunan ya. Menuntut ilmu itu diwajibkan sejak dalam ayunan. Ini ayunan ini artinya sampai Lahdi itu lahat. Kalau kamu tahu liang lahat, nah itu berasal dari kata lahdi ini. Apa liang lahat itu? Ya tempat untuk mayat dikubur itu. Lahat, lahdi, berasal dari lahdi ini. Ini kubur. Ini kubur ya. Ini kubur, ini ayunan atau gendongan, sedang dalam gendongan. Nih. Karena nanti ayunan ini
Dia pakai Mahdi ini juga katanya. Ya, aku tarik ke sini. Dia pakai ini juga. Ayunan ini. Nah. Ya. Atau kau tolong tuliskan ini supaya omnya jelas deh. Di mana ya? Di sini aja. Yang ini, yang Lahdi ini. Sorry. Minal Mahdi ini. Mahdinya aja. Iya, Mahdinya aja. Di sini. Nih. Udah, awas hati-hati. Nah, ini Mahdi ini ya. Di sini muncul dia. Ayunan. Terus aku bawa ini sebagai pembanding. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan Mahdi sampai ke kubur Lahdi. Kalau ada kalimat itu dalam kesadaran Anda itu gimana? Kita kan dulu masih SD, masih SMP diajari kata-kata mulia. Tuntutlah ilmu sejak dalam ayunan sampai ke liang lahat, sampai ke kubur. Apakah anak masih digendong itu sudah bisa nuntut ilmu? Sudah bisa ikro? Masih di ayun-ayun dulu? Apakah ada anak di ayun-ayun terus bisa ikro gitu? Terus bisa matematika, bisa fisika? Kan nggak ada. Jadi apa? Ini kata-kata mutiara yang nggak bisa dipahami secara harafiah, gitu loh. Simpelnya, gampangnya, gunakan waktu itu untuk menuntut ilmu. Kapan? Ya setelah kamu akil balik, bisa rasionalmu bisa kerja, kamu menuntut ilmu sampai nanti untuk mata, sampai nanti kamu sudah tidak sanggup lagi, mungkin sudah terlalu usia, sudah tua, sudah apa, sudah kesempatan nggak ada, gitu loh. Cuman intinya dari kalimat ini adalah gunakan waktu mumpung masih ada waktu semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk sinau. Kon belajar cenggak goblok, cenggak plunga-plungu, cenggak lolak-lolok kata kami orang sini. Supaya enggak lolak-lolok apa? Belajar. Kata-kata mutiaranya mana? Ini. Menuntut ilmu itu sejak dalam gendongan sampai masuk kubur. Paham ya? Artinya apa? Menggunakan waktu. Jangan dipahami harafiah. Gak ada wong digendong itu wis nuntut ilmu. Gak ada orang sudah mau masuk liang lahat itu kan berarti udah mati nuntut ilmu. Gak ada. Jadi kalau dipahami secara harafiah meleset. Maka harus dipahami secara metafora. Begitu juga ini. Gitu loh. Ini jangan dipahami secara harafiah, ini metafora. Ya, bagaimana? Aku ulangi ya. Dari mana tadi? Maka Maryam menunjuk, kan ini gegeran sama datang ketemu katakanlah imam-imam Yahudi yang pakar-pakar Taurat itu ya, ini gegeran. Bunda Maryam males ngelayani gegeran, karena anaknya Nabi iki lho ngomong orang anakku iki kon. Ini loh kamu ngomong sama anakku. Gitu loh. Maka Maria menunjukkan kepada anaknya Kanjeng Nabi Isa itu kode lah. Jadi Ibunda Maryam tidak mau kayak gitu. Kon iki lho, karo anakku ini sama anakku itu. Nah, mereka berkata, Bani Israel atau Yahudi itu berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Artinya apa? Katanya jago-jago Torah itu, gue nggak level ngomong sama anak lu. Gue nggak level. Gue ini pakar Torah kok mau ngomong sama anak lu. Karena apa? Dia belum tahu kalau anaknya Kanjeng Nabi Isa itu nabi, cerdas, pinter. Didikan Ibunda Maria. Ibnu Maria didikan dari Imam Zakaria. Belum tahu, tapi meskipun nanti tahu, tetap aja menolak. Ya Yahudi ya begitu itu. Makanya kalau kita sejarah kita lihat lagi, Nasrani itu tidak berkembang sama sekali sampai sekarang di teritorial Israel itu ya karena ketegar-teguhannya
Bani Israel, mereka tidak mau. Gitu. Akhirnya dibawa keluar, aku ulangi lagi, dibawa keluar ke bangsa non-Yahudi. Mereka sebut Yahudi itu bangsa yang bersunat, non-Yahudi Goyim itu tidak bersunat. Di sana terjadi masalah. Seandainya dulu tetap di sini, tidak ada masalah. Mereka tetap terima, nggak ada masalah. Karena Nasrani awal itu ya Yahudi. Orang hukum Musa, hukum Taurat itu satu iota pun tidak boleh hilang. Gitu loh. Paham? Jadi ketika Ibunda Maryam datang, ini berbantah-bantahan, Ibunda Maryam, kamu ngomong sama anakku aja lah. Gitu loh. Nah, mereka sombong. Bagaimana aku akan bicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Ini bukan harafiah, ini metafora. Artinya apa? Lu nggak level ngomong sama gue. Gitu loh. Paham? Seperti ngomong, gimana kalau kamu balapan sepeda motor sama anak itu? Aduh, ngapain? Janganlah, kenapa? Masa anak ingusan itu mau diadu sama aku? Kan gengsi aku. Nah, itu anak ingusan tuh bukan berarti dia benar-benar ingusan. Artinya apa? Gue nggak level sama dia. Begitu juga, ya. Kalau kita ngomong, gimana? Nanti malam ada perlombaan catur. Kamu ketemu sama si Paijo ya, gitu. Paijo mana? Gang 5. Ah, ngapain sama Paijo? Kenapa? Aku ini sudah juara berkali-kali. Masa mau ketemu anak kemarin sore? Itu juga bukan berarti Paijo itu baru lahir kemarin sore. Artinya, lu nggak level sama gue. Level gue ini beda. Begitu juga tua-tua Yahudi itu ngomong, ya, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Itu bukan berarti itu gini, gitu ya. Artinya mereka menganggap Kanjeng Nabi Isa yang sudah cerdas itu nggak level sama dia, kesombongan, tegar tengkuk di situlah. Makanya kalau aku ulangi kemarin, kalau aku baca tentang suratnya Kanjeng Nabi Isa yang di Matius itu, yang Yerusalem, aku ingin mengumpulkan engkau seperti anak induk ayam mengumpulkan induk ayam mengumpulkan anaknya, tetapi engkau tidak mau. Itu betapa kerasnya, aku ikut sedih. Sama ketika kalau aku baca surat Ad-Duha, aku seolah-olah hadir ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu dalam suasana resah dan gelisah. Itu kalau kita baca kitab suci, kita resapi. Tapi kalau bacanya sama cengengesan saja, nggak tahu artinya, ya nggak bisa masuk ke dalam suasana itu. Bahkan sebuah tuntutan, seandainya ketika Kanjeng Nabi Isa itu aku hadir bersama beliau, seandainya ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu dalam suasana yang resah gelisah itu di surat Ad-Duha itu, aku bisa bersama beliau, tentu aku akan melakukan apapun yang membuat kegelisahan mereka berdua itu sirna. Itu bukti cinta kepada Kanjeng Nabi. Dan umat Islam itu menghargai Kanjeng Nabi Isa. Ini Kristen harus tahu. Gitu loh. Kalau cara pandang kita berbeda, ya memang berbeda. Tapi dasarnya, basicnya, umat Islam itu mencintai dan menghormati Kanjeng Nabi Isa. Karena semua itu nabi-nabi harus dihormati. Gitu. Oke ya, udah jelas ini semua ya. Jadi ini metafor ya. Terus nanti kalian lanjutkan ke surat yang 30. Udah sih tadi aku udah jelaskan ya. Surat 30 dan 31 itu dia telah gini ya. Berkata Isa, sesungguhnya ini hamba Allah, dia telah memberi aku Alkitab, ya, Injil, dan dia telah menjadikan aku seorang nabi. Jadi pada waktu itu sudah nabi, yang Nabi Isa. Oke? Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku dan dia telah memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Maka dia hidupnya ya di dunia, di bumi, nggak mungkin di langit. Mau bayar zakat ke siapa? Ke langit. Siapa mau menerima zakatnya? Oke, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Terus, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada aku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, ayat ini yang aku mengkritik
Natal yang dikatakan ada oleh Bapak Dr. Quraisy Shihab, tanpa mengurangi rasa hormat saya, Bapak Quraisy Shihab lost control ketika ini bukan ucapan selamat Natal. Lihat, aku mengkritik Dr. Quraisy Shihab, videonya sudah ada. Tinggal kalian mau belajar nggak? Ya. Oke, selanjutnya, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantah tentang kebenarannya. Nah, yang tadi bilang, setelah disampaikan bahwa aku nabi, ini mereka berbantah-bantahan. Ini nabi nggak ya? Ini nabi nggak ya? Ini nabi nggak ya? Watermelon, ya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Oke. Maha suci dia. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka akan jadilah. Oke. Tinggal dikit. Sesungguhnya Allah adalah, nah ini inti tauhidnya di sini. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi Nasrani itu jalan yang lurus. Itu loh. Ini kan berbicara di peristiwa yang terjadi sekitar 6 atau 5 abad yang lalu, diinformasikan lagi kepada Kanjeng Nabi Muhammad lewat firman. Itu loh. Jadi Nasrani itu jalan yang lurus. Saat itu ya. Nanti salah dipahami lagi, nanti menjelaskan lagi gitu. Oke, maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, maka kecelakaanlah bagi orang yang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tapi orang-orang yang zalim pada hari ini berada dalam kesesatan yang nyata. Oke. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Oke, sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Itu pernyataan Gusti Allah Agung. Sudah tuntas, kita bahas semua ayatnya ya, yang aku jelaskan tadi, dimulai dari berapa tadi? 23 ya. Kok 23? Sebentar, 16 ya. 16 tadi ayat 16. Ayat 16 sampai 40. Nah, ya, udah tuntas kita bicarakan di situ. Nanti tafsirnya bandingkan dengan yang aku ajarkan. Berarti tinggal 1 episode lagi. Semoga bisa 1 episode lagi, biasanya molor gitu ya. Kita mau mencari tahu siapa ini, siapa sebetulnya Kanjeng Nabi Harun itu, sebetulnya kehidupannya seperti apa bersama keluarganya. Maka kita besok menukil juga perjanjian lama. Oke, itu dari aku. Berapa? 1, 2, 3. 3 kali aku harus menjelaskan dari ini ke ini dalam 3 seri supaya nggak terlalu panjang ya. 30 menit. Berarti totalnya ini hampir 1,5 jam ya gitu. Oke, itu dulu, kita tinggal melanjutkan besok ya. Semoga tetap semangat belajar. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, biasanya terlalu cepat ngomong dan sebagainya ya. Tapi intinya belajarlah dan sampaikan apa yang kalian dapatkan dari kajian ini supaya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.